Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang spesial, bulan suci Ramadan, bulan pengampunan, bulan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu program yang sengaja gue buat di Boss Channel. Program itu adalah Anda bertanya, Ustadz menjawab. Silakan pertanyaan-pertanyaan seputar bulan suci Ramadan dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya langsung saja di kolom komentar ataupun juga bisa langsung di Facebook atau di Instagramnya Bowo Sulaiman. Nanti akan ada ya di kolom deskripsi box. Dan yang pasti Anda bertanya Ustadz menjawab ini langsung akan dijawab oleh Ustadz Dr. Dhani Hamdani, MPD, yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dan Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Bengkulu. Jangan lupa ya, gue mohon untuk di like, subscribe, dan juga jangan lupa kalau suka dengan video ini bisa di-share dan jangan lupa ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video baru yang akan gue share untuk Boss Channel semua. Yuk, ikuti pertanyaan-pertanyaan dari Anda di program Anda Bertanya, Ustadz Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus dilakukan agar salat kita tetap khusyuk? Karena pasti setiap orang kan punya masalah masing-masing. Dan ketika salat itu gimana tuh tetap fokus dan tidak berpikirannya nggak kemana-mana? Iya, jadi memang kehusyuan dalam sholat itulah yang harus kita usahakan ya, karena di antara orang yang beriman, kemudian orang yang sukses itu kalau dia bisa menggapai sholat yang khusyuk ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman yang apabila dia sholatnya dengan khusyuk. Nah, bagaimana untuk menggapai khusyuk tersebut ya? Nah, hati manusia itu tidak mungkin ada dua kecintaan yang sama ya. Hati manusia tidak mungkin ada kecintaan yang sama. Jadi kalau misalnya dalam hati manusia dominan dunia, maka Allah keluar dari hati kita, maka yang terpikir ketika sholat adalah dunia ya. Ketika Allah dominan dalam hati kita, maka ketika kita sholat pun Allah hadir di tengah-tengah kita dan dunia keluar dari hati kita. Makanya mungkin bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, kenapa di sana kok bisa khusyuk sholat, bisa mencucurkan air mata gitu ya, bisa khusyuk? Karena di sana Allah lagi dominan dalam hati kita dengan talbiyah, dengan beristighfar, dengan baca Quran. Dunia lagi nggak ada dalam diri kita, sehingga yang terpikir ketika sholat adalah Allah gitu. Begitu pulang lagi ke Indonesia ya, sibuk lagi zikirnya dengan dunia, dengan bisnisnya, dengan keluarganya, maka Allah keluar dari hati kita, sehingga yang terpikir ketika sholat pun adalah dunia itu, maka sulit untuk khusyuk. Adapun upaya-upaya fisik ya, upaya-upaya fisik, makanya Rasulullah sangat konsen dengan kehusyuan itu ya. Apapun yang menjadikan tidak khusyuk harus dihindari. Misalnya contoh ya, kata Rasulullah, kalau kalian ada hajat yang mendesak, ingin kencing, ingin buang air besar, jangan sholat dulu, tapi kencing dulu, buang air besar dulu. Atau kalau makanan sudah terhidang ya, sementara waktu sholat tiba, makan dulu. Nah gitu ya, itu kenapa? Supaya khusyuk, lebih baik lagi sholat, lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Apalagi kita di tempat kos ya mungkin ya, atau di tempat orang rame-rame ya, gulainya dikit, wah gitu kan, orang duluan makan, waduh kayaknya habis nih tempe nih, halnya habis nih dagingnya nih. Nah, itu jadi Rasulullah sangat konsen dengan masalah kehusyuan ya. Jadi di antaranya tadi ya, kalau ada hal-hal yang mendesak jangan sampai sholat dulu, atau dihindari hal-hal yang bisa mengganggu kehusyuan. Misalnya usahakan pandangan ke tempat sujud ya. Kadang ada sholat kan lihat kiri, kanan, atas ya, itu sulit untuk bisa khusyuk ya. Jadi banyak untuk bisa khusyuk. Intinya tadi dalam hati kita bagaimana mengosongkan atau memperbanyak dengan hal-hal kebaikan. Maka mungkin teman-teman, saudara-saudara sekalian itu pernah merasakan kehusuan dalam sholat misalnya, ternyata ketika kita lagi banyak kebaikan, lagi banyak amal soleh, nah itu ternyata berpengaruh kepada kondisi sholat kita. Tapi kalau kita lagi banyak dosa, lagi banyak, wah itu sulit bisa khusyuk gitu ya. Nah,
Anda bertanya, Ustadz menjawab. Turut didukung Indobox Singapura, jasa pengiriman barang terpercaya dari Singapura ke Indonesia.